Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, langsung ke konten ya. Mengawal kasus Kiai Fahim ya, ini penting buat kita semuanya yang cinta sama ulama. Alhamdulillah langkah-langkah hukum kita selain kemarin ada pernyataan sikap, kali ini ada. Nih, tadi di awal kalian udah lihat ya, itu ada penyerahan permohonan perlindungan hukum terhadap Gus Fahim dari advokat API ya. Nih suratnya nih, nanti kita bacain ya. Jadi ini ada beberapa yang perlu diketahui ya. Akibat tuntutan jaksa yang kami nilai serampangan ya, karena nggak ada korban dituntut 10 tahun. Nah itu ini membuat kami curiga ini wajah jaksanya, dan ini harus dikawal. Sidang putusan nanti tanggal 10. Sebelum sidang putusan itu kita harus ada ini permohonan perlindungan hukum terhadap Gus Fahim, karena Pengadilan Negeri Jember ini kita berharap bahwasanya pengadilan ini akan memutuskan seadil-adilnya dan membebaskan Kiai Fahim. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena tidak ada korban, dan itu di bukti-bukti di persidangan sudah ada. Ini 2 jaksa nuntut 10 tahun itu apa? Ini kalau kita diam aja, nanti akan sekena-kenanya mereka nuntut. Bahkan memutuskan bisa saja ada kemungkinan sekena-kenanya, semaunya aja. Ini harus kita kawal, dan ini udah nyampe kemana aja nih surat ini udah, waduh. Nih ya, kita bacakan dulu ya. Ini biar jaksa nih tahu, kita nggak tinggal diem Pak Jaksa. Ya Pak Jaksa, kita nggak tinggal diam Pak Jaksa. Ini surat kita kirim sampai ke kemana aja nih? Kepada yang terhormat, yang pertama, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Menkumham ya. Menko Polhukam, ya Menko Polhukam ini Mahfud MD ya, Menko Polhukam. Terus ketiga, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasona Lawli ya. Komisi 3 DPR RI, ini sampai ke Komisi 3, biar tahu nih jaksa nih. Jangan sembarangan lu nuntut. Fakta persidangan begitu lu nuntut sekena-kena. 5, Jaksa Agung Republik Indonesia, sampai ke Jaksa Agung. Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Komjak. Ketua Komnas HAM Republik Indonesia. Jadi ada 7 lembaga yang kita kirim surat ini. Ya, dan tadi di awal kalian udah lihat tanda terimanya, udah diterima ini. Ya, dengan hormat, perkenankan kami para advokat yang tergabung dalam Advokat Persaudaraan Islam API, beralamat di Jalan Petamburan 3 nomor 17, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023 terlampir. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Muhammad Fahim. Selanjutnya disebut klien. Sehubungan dengan telah berakhirnya proses pembuktian dalam perkara nomor 237 garis miring PIT.SUS garis miring 2023 garis miring PN
JMR di Pengadilan Negeri Jember. Dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa klien kami didakwa oleh saudara jaksa penuntut umum sebagaimana dalam surat dakwaannya dengan dakwaan sebagai berikut. A. Pertama, pasal 82 ayat 2 junto pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. B. Kedua, pasal 6 huruf C junto pasal 15 huruf B Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ketiga, pasal 294 ayat 2 kedua KUHP. Ya, itu tuntutan jaksa. Heran gue juga sama jaksa ini bisa nuntut begitu ya. Aduh, kan nggak ada korban Pak jaksa. Woi, nih mudah-mudahan hakim nih ya. Ini penting ini guys. 2. Bahwa dalam proses pembuktian telah terungkap fakta persidangan bahwa perkara yang menyeret klien kami merupakan upaya kriminalisasi karena berdasarkan hasil pembuktian tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa klien kami melakukan hal sebagaimana yang didakwakan oleh saudara jaksa penuntut umum. Tidak ada. Tidak ada. Bahwa berdasarkan proses pembuktian telah terungkap dalam fakta persidangan berkenaan dengan saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan oleh saudara jaksa penuntut umum telah mencabut keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan BAP oleh karena saksi-saksi telah memberikan keterangan pada saat di kepolisian di bawah tekanan, paksaan, dan ancaman oleh penyidik atas nama Elsa Cahya Anggraini. Seperti salah satu saksi yang bercadar dan berjilbab, di mana saksi tersebut menyatakan ditarik kerudungnya untuk mengakui hal-hal yang tidak pernah terjadi dan tidak pernah dilakukan oleh klien kami, agar klien kami dapat menjadi pesakitan seperti saat ini. Tuh. Sampai begitu. Ini di fakta persidangan. Ini jaksa masih nuntut begini. Pak Hakim, ayolah Pak Hakim ya. Pak Hakim insya Allah yang adil Pak Hakim ya. Dan ini untuk oknum atas nama penyidik nih ya. Elsa Cahya Anggraini, kita akan memikirkan ini. Gimana caranya nih. Kita tetap akan melawan dengan hukum ini. Kita bukan melawan hukum. Kita pengen adil. 4. Bahwa berdasarkan proses pembuktian telah terungkap pada fakta persidangan berdasarkan hasil visum et repertum tidak menunjukkan adanya perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh saudara jaksa penuntut umum terhadap klien kami dengan hasil sebagai berikut. Nih hasil visumnya nih. A. Visum et repertum nomor 440 garis miring 364239 garis miring 610 garis miring 2023 tanggal 7 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yonas Hadi Subroto SP OG, dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Kabupaten Jember telah melakukan pemeriksaan terhadap Roidatul Kamila dengan hasil pemeriksaan kesimpulan selaput darah utuh dan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian. B. Visum et repertum nomor sekian tanggal 7 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yonas Hadi Subroto SPOG, dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Kabupaten Jember telah melakukan pemeriksaan terhadap Jessica Ersha Ariela dengan hasil pemeriksaan kesimpulan selaput darah utuh dan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian. C. Visum et repertum nomor 440 sekian tanggal 7 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Vicky Rizky Habsari SPOG, dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Kabupaten Jember telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Anissa binti Astaman dengan hasil pemeriksaan kesimpulan selaput darah utuh dan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta perlindungan hukum agar klien kami mendapatkan keadilan dan dibebaskan dari segala tuduhan keji yang dialamatkan kepadanya. Demikianlah permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami atas nama penasihat hukum Aziz Januar PSH MH. Nah, ini masalah ini dua jaksa ini yang ini ya nuntut 10 tahun itu gua nggak habis pikir ya. Ini udah sampai ke Mahkamah Agung, Menko Polhukam, Hukum dan HAM ya. Menkumham, Komisi 3,
Jaksa Agung, Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Ketua Komnas HAM. Jadi Pengadilan Negeri Jember kami berharap bahwasanya Kiai Fahim bisa dibebaskan. Karena kalau memang terbukti silakan hukum. Tapi kalau nggak terbukti, siapa korbannya? Wahai jaksa. Woi jaksa, nih Komisi Kejaksaan juga dikirimin ini. Iya, semoga Komisi Kejaksaan juga bisa melihat ini ada jaksa model begini nih. Selin. Bisa nuntut 10 tahun begitu. Ya, tadi di awal ini surat sudah sampai ke semuanya itu. Ke lembaga-lembaga yang disebut itu. Ya, ke 7 lembaga. Sekali lagi. Mahkamah Agung, Menko Polhukam, Menkumham, Komisi 3 DPR RI, Jaksa Agung Republik Indonesia, Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Ketua Komnas HAM Republik Indonesia. Ini kita berharap nih, Pengadilan Negeri Jember, hakimnya, tolong Pak, tolong. Sesuai aja dengan fakta persidangan. Kalau terbukti baru hukum. Kalau nggak ada bukti, nggak ada korban. Tidak ada korban. Kok bisa dipaksain tuntutan 10 tahun? Ini kita akan berjuang terus, kita akan kawal ulama kita. Kiai Fahim harus dibebaskan menurut hukum yang berlaku sesuai dengan fakta persidangan. Harus. Ini hukum nggak bisa disetir sana, pesanan sini, nggak boleh dong. Ini ada apa 2 jaksa ini? Masa nggak ngelihat? Dah gitu aja. Gue Bang Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu berjuang buat ulama-ulama kita, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan walinayah, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kawal ulama kita. Ulama kita jangan dikriminalisasi begini. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.